terima kasih. Kenapa? Karena Keluaran pasal 14 Tuhan berkata kepada Musa, orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi selama-lamanya. Persoalan yang sudah lihat hari ini tidak lagi akan sudah lihat selama-lamanya. Artinya persoalan sudah ada expire-nya. Tapi kasih setia Tuhan tidak ada expire-nya. Haleluya. Bilang kopu cancer itu ada expire, sudah dekat expire. Kopu persoalan, kopu penyakit ada expire, sudah dekat expire. Apa yang kau lihat hari ini tidak lagi akan kau lihat selama-lamanya. Tuhan memberkati dan mari kita pasang safety belt kita karena sebentar lagi kita akan take off. Kita akan segera mendengarkan firman Tuhan dan saya percaya sementara firman Tuhan disampaikan orang lemah kuat, orang susah terhibur, belenggu terlepas karena Tuhan adalah firman itu sendiri. Saudara tahu Injil Matius dimulai dengan Yesus sebagai raja. Makanya di manakah dia raja orang Yahudi yang baru lahir? Ya kerajaan Allah banyak dibicarakan. Kenapa? Matius 1 dimulai dengan inilah silsilah Yesus Kristus anak Daud, anak Abraham. Loh duluan lahir siapa saudara? Daud atau Abraham? Abraham duluan lahir. Tapi karena Injil Matius temanya raja, maka dimulai dengan anak Daud raja, anak Abraham punya masa. Ada raja tidak punya masa. Ini raja dan punya masa saudara ya. Di Inggris raja tidak punya masa, yang punya masa Perdana Menteri saudara ya. Nah anak Daud, anak Abraham artinya dia punya masa, dia punya jemaat. Dan gereja ini bukan adalah plan B dari Tuhan karena Israel gagal, tidak. Tapi Paulus berkata rahasia ini tersembunyi berabad-abad lamanya. Gereja itu sudah ada, jauh sebelum muncul Tuhan sudah punya. Bukan karena, makanya orang Roma berkata begini, kalau Israel kurang ajar kita tidak selamat. Oh tidak, justru karena mereka kurang ajar kamu dapat selamat, apalagi mereka tidak kurang ajar lebih hebat lagi, lebih pijak-pijak lagi. Artinya bukan karena Israel gagal terus gereja muncul, tidak. Rahasia ini tersembunyi berabad-abad lamanya. Nah saudara-saudara tahu bahwa di dalam Roma pasal yang ke-11 dikatakan bahwa ini secara Injil mereka seterunya Tuhan, ayat 28. Tapi secara pilihan mereka adalah kekasihnya Tuhan. Banyak kali kita ini dapat berkat bukan karena kita tapi karena siapa orang tua kita. Saya mau berkata buat saudara, engkau dapat berkat bukan karena saudara, tapi siapa Bapak saudara di surga. Amin. Karena ketaatan satu orang, Roma pasal 5, kita jadi orang benar. Karena ketidaktaatan satu orang, Adam pertama gagal di Taman Eden, tapi Adam yang kedua menang di Taman Getsemani. Kita jadi orang yang berkemenangan. Karena ketidaktaatan satu orang, jadi kita ini berdosa bukan karena kita melakukan dosa, karena Adam pertama yang melakukan dosa. Dan kita jadi orang benar karena kita bukan berbuat benar, tapi Adam kedua yang taat sehingga kita dibenarkan. Bisa bilang amin? Haleluya. Kalau Yesus saja bisa dipersalahkan tanpa buat dosa, dia tidak pernah berbuat dosa, masa kita tidak bisa dibenarkan tanpa harus benar? Karena ketaatan satu orang itu, betul tidak? Dia menjadi berdosa, dia bukan berbuat dosa, dia menjadi berdosa karena dia mengambil, karena sayang dia mengambil dosa kita, supaya kita yang berdosa jadi orang benar. Jadi Adam yang pertama gagal di Taman Eden, Adam yang kedua menang di Taman Getsemani. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sehingga hari ini ketika kita berdoa sebagai orang-orang yang sudah menang, bahkan lebih dari pemenang, karena dikerjakan oleh Tuhan di atas kayu salib. Dia sangat mengasihi saya dan saudara. Yang setuju katakan amin. Jadi ketaatan Tuhanlah yang membawa kita kepada kemenangan, dan saya disinggung sedikit dulu Roma pasal 11 tadi. Secara Injil saya ingat ketika George Bush hendak turun dari pemerintahannya, saudara-saudara, dia ingin mendapatkan hadiah Nobel, bukan Nobel ini saudara ya, bukan. Ya, dengan Suriah sampai hari ini masih ngotot untuk dapatkan kembali dataran tinggi Golan. Dataran tinggi Golan itu satu posisi strategis untuk bisa menghancurkan Israel tanpa pakai keker, tanpa pakai teropong, tinggal lepas saja karena dia di atas. Ya, dan ketika Suriah masih menguasai ini, pertanian Israel yang di daerah Galilea itu terancam sekali, baru panen, lempar mortir, lempar granat, hancur semua. Lalu pada perang 6 hari, 6 Day War, maka Israel merebut salah satunya adalah dataran tinggi Golan. Berkat seorang mereka punya spion atau mereka punya orang di Damaskus, namanya Eli Cohen. Ya, dan akhirnya memang Eli Cohen digantung tapi misinya sudah berhasil. Saudara-saudara, saya percaya bahwa semua itu karena campur tangan Tuhan. Bukan karena hebatnya mereka, bukan karena campur tangan Tuhan, karena perjanjian Tuhan ada buat mereka. Nah sebelum saya lupa Roma pasal 11 ini saudara-saudara, secara Injil mereka adalah seterunya Tuhan, karena mereka salibkan Tuhan Yesus, mereka tolak Injil. Nanti sudah lihat dispensasi terakhir itu ada di dalam Kisah Rasul pasal 7, di mana Stefanus berkhotbah buat orang Yahudi, mulai dari Abraham nenek moyang mereka sampai Yesus Kristus penyaliban, dan mereka semua menolak. Lalu Tuhan mulai lagi keselamatan buat bangsa lain. Pasal 8 itu pertobatan sida-sida dari Ethiopia keturunan Ham.
Kita tahan dulu di situ saudara-saudara. Jadi waktu George Bush mau serahkan ini, pendeta-pendeta kumpul dan mereka baca ayat ini. Roma pasal 11, secara Injil mereka seterunya Tuhan, tapi secara pilihan mereka kekasihnya Tuhan. Saya ingat waktu saya kecil, kami sering pergi bermain ke daerah pantai, lalu ada saya punya saudara sepupu, dia bilang begini, bagaimana kalau kita pergi main-main ke pelabuhan, lihat-lihat kapal. Nah untuk main masuk ke pelabuhan waktu itu mesti pakai tiket, beli tiket masuk itu, karcis masuk, dan kami tidak punya uang, jadi dia bilang begini, saya ada jalan tikus. Ya sudah, kami pakai jalan tikus dan tanpa kami sadar polisi tunggu di situ karena tahu pasti banyak penyusup. Hari itu entah kenapa kami jadi korban saudara ya. Itu saya baru pertama kali dibentak sama polisi, kaget saya saudara. Pos, waduh saya bilang tuh itu kayak gemetar Totofore saudara. Waduh gemetar, pos. Lalu dia mulai interogasi saya. Kamu siapa? Tinggal di mana? Papamu siapa? Begitu saya sebutkan nama saya, bapak saya, dia langsung tutup buku, simpan pena. Dia lihat saya terus dia bilang, kau baca nama ini baik-baik. Kau pulang kasih tahu Bapak. Ternyata Papa pemurid dia saudara ya. Jadi saya tidak jadi diproses hari itu. Cuma karena dia ingat sapu Bapak ini gurunya dia dulu yang pernah tolong nilai 3 jadi 6 saudara ya. Jadi saya ini dapat kemurahan bukan karena sayanya, tapi karena siapa ayah saya. Nah saudara kadang-kadang begitu saudara berurusan dengan seorang, kau siapa? Aduh, saya kalau teringat kok Bapak baik sekali, saya suhajar kau sudah ini. Kira-kira begitu, sama Israel itu begitu. Kalau saya teringat Abraham nih, kau su Lepu sudah nih, kau su Abi sudah nih. Jadi karena nenek moyang gitu ya. Abraham itu orang yang takut akan Tuhan, percaya kepada Injil yang Tuhan sampaikan. Lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, dan Tuhan yang menentukan hal itu sebagai kebenaran. Tuhan ingat terus. Makanya kenapa Israel diberkati, karena ada nenek moyang mereka yang takut akan Tuhan. Makanya jangan kaget saudara, kebenaran itu menular. Papa dan mama kalau suka ucapkan firman, menular ke anak-anak ya. Papa dan mama kalau suka ucapkan kebenaran, menular ke cucu-cucu. Ya, mereka akan ucapkan, nyanyinya apa? Ku nyanyi haleluya, nyanyinya apa? Happy ya. TikTok sudah dilewati, avatar sudah tidak diinginkan lagi. Kenapa? Kebenaran itu menular. Amin. Kebenaran itu menular, saudara. Nah, saudara-saudara, jadi Bapak Ibu, saya mau kasih tahu, pendeta itu sebetulnya konsultan kerjaan surga. Ya Pak Darmawan ya, kita kasih tahu jawaban. Nah, sudah tahu berapa waktu yang lalu orang sementara panik selling, jual dolar, gara-gara apa? Ada begitu banyak isu ekonomi bahwa dolar akan nyungsep. Ya, lalu beberapa negara mulai bergabung untuk menekan peredaran dolar di muka bumi ini dengan nama BRICS, kalau sudah pernah baca cerita, ya, Brasil, Rusia, India, China, dan South Africa. Indonesia rencana mau masuk, orang bilang kalau Indonesia masuk jadi berisik, bukan risk gitu ya. Nah artinya apa? Mereka punya kesempatan melakukan transaksi ekonomi, transaksi apa saja tidak lagi dalam bentuk mata uang dolar. Nah saya mau berkata bahwa kalau bukan Tuhan yang mempertahankan kita, tidak ada apa-apanya. Robert Louis pernah terkarang lagu berapa tahun yang lalu ya, mungkin sudah juga belum lahir dia, lagunya bunyi seperti ini. Coba Hadi minta nada Hadi ya. Coba di A ya, Rocky bantu. Ya, saya tadi coba-coba buka Mazmur, kitab Mazmur, itu lagu diambil dari kitab Mazmur ya. Jika aku berada dalam kesesakan, Engkau mempertahankan hidupku ini, dan tangan kananmu menyelamatkan aku. Yesus menyelesaikan bagiku. Refrennya, ku bersyukur buat kasih. Nah sudah cari. Tapi begini, jika aku adalah mengesahkan, Engkau yang mempertahankan aku. Saudara, engkau bisa ada sampai hari ini karena tangan yang tidak kelihatan itu sementara mempertahankan saudara. Jadi orang mulai panik selling, kenapa? Karena mata uang ini mulai dikurangi dominasinya di muka bumi. Sudah tahu 60% uang ini menguasai dunia. Dulu ketika Amerika jaya-jayanya, saudara, semua transaksi minyak di Timur Tengah harus pakai mata uang ini. Makanya disebut petrol dolar. Ya, transaksi uang harus pakai uang dolar. Lalu mereka bilang ini dominasi, ini terlalu, euro bersatu, Amerika bersatu, euro tetap enggak jatuh-jatuh saudara, tetap enggak nyungsepnya ya. Lalu sekarang orang mulai dengan membuat kelompok-kelompok kecil, liga-liga kecil, dan sudah tahu saya mau berkata begini, yang punya dolar jangan dulu panik, karena pendeta bisa kasih jawaban firman Tuhan lewat situasi yang terjadi. Kenapa? Suara Tuhan di atas segalanya. Mazmur 29, suara Tuhan di atas air bah, suara Tuhan di atas kerusuhan, sekarang lagi rusuh bangsa-bangsa, suara Tuhan di atasnya, suara Tuhan melebihi segalanya. Dengarkan, bukan karena Amerikanya, tapi karena Tuhan
Memang di mata uang itu ada tulisan in God we trust memang ya. Tapi sudah tahu, satu-satu negara yang masih berpihak dan memberkati Israel adalah bangsa ini. Kejadian 12, siapa memberkati engkau? Ini bukan bicara dalam Israel secara negara, tapi Israel dalam perjanjian Tuhan. Karena Tuhan punya rencana sementara berlangsung buat bangsa ini. Sebab ada 3 isu yang tidak pernah akan berhenti dibicarakan sampai kedatangan Tuhan. Yaitu pertama Yesus Kristus, yang kedua gereja, dan yang ketiga Israel. Haleluya. Bahkan Mazmur 122 ada pasal khusus yang judulnya doa sejahtera buat Israel. Ya, aku bersuka cita ketika dikatakan orang, marilah kita pergi ke rumah Tuhan. Saudara, kalau dikasih tawaran pergi ke New York atau pergi ke Israel, saudara yang ngerti dan tahu Tuhan, saudara akan bersuka cita ke Israel daripada ke New York. Kenapa? Di sana saudara akan lihat semua tanaman, semua tempat, semua keadaan hidup memberitahukan dan meneguhkan tentang Tuhan kita yang luar biasa. Makanya orang kalau pernah pergi ini nyandu, saudara, nyandu, mau terus. Jadi pulang periksa paspor saudara, kalau masih berlaku langsung lapor, Pak, tahun depan kita berangkat sama-sama. Biayanya tetap $3.000, cuma rupiahnya saja yang tinggi, makanya sudah bisa bayangkan hampir 50 juta, 45 juta kira-kira begitu. Kalau rupiahnya 15 juta sudah, ya kira-kira seperti itu. Ini bukan promosi, tapi sudah setiap kali saya pergi tujuan saya cuma satu saja. Betul-betul orang pulang dan mindsetnya diubahkan, Tuhan itu hidup dan berkuasa. 3 isu ini tidak pernah akan berhenti dibicarakan. John Lennon dengan sesumbar berkata ketika The Beatles lagi naik daun, semua orang lagi putar lagu ini di mana-mana, dia berkata begini, satu waktu Yesus Kristus tidak akan dibicarakan lagi, tapi The Beatles akan dibicarakan di mana-mana. Tidak lama sudah mengucapkan hari itu, salah satu fansnya yang luar biasa nembak dia, dan hari ini orang tidak ingat lagi John Lennon, Yesus masih diberitakan di mana-mana. Nama Tuhan masih diberitakan di mana-mana. Betul tidak? Amin. Nah, jadi saudara-saudara, yang pertama mereka memberkati bangsa ini. Tuhan berkata kepada Abraham, mari kita lihat dulu cikal bakal Israel. Dari Abraham keluar dari Mesopotamia, pergi ke tempat yang aku tunjukkan kepadamu. Dan saudara-saudara, dia tidak tahu apa-apa ya. Begitu Tuhan panggil keluar, Abraham, siap Tuhan. Pergi ke tempat yang aku tunjukkan kepadamu. Siap Tuhan. Sedikit kisi-kisi, ada mall, ada Bank Indonesia, ada safari, ada taman impian. Kita punya orang-orang misi yang kita kasih sekolah di Bandung, di mana begitu mau ditempatkan, pertanyaan pertama mereka tanya begini, ada Indomaret? Bayangkan itu saudara ya. Ada Indomaret? Nah, waktu Tuhan berkata, Abraham keluar, siap Tuhan. Tidak tanya, Tuhan gambaran sedikit dulu, tempat itu bagus ke tidak, putaran ekonominya gimana. Kalau Tuhan bilang begini, Abraham saya bawa kau ke Kanaan, itu langsung Abraham, temannya, papanya semua bilang, kau batal, kau stop, itu tanpa terlaku, cuma 30% hijau, Galilea hijau yang membawa padang gurun, 70% padang gurun, kau stop sudah. Ini kau tanpa nih Efrat dan Tigris, Apit ke tumpung kota, lihat saja suburnya luar biasa, kenapa kau tinggalkan yang subur ini pergi ke tempat terlaku itu. Tapi Tuhan berkata, pergi ke tempat aku tunjukkan, karena Tuhan tidak punya rancangan kecelakaan, rancangan damai sejahtera. Kita percaya saja. Mungkin saudara sekarang berhadapan, Pak, saya sudah taat, saya sudah ibadah, saya sudah bayar perpuluhan, saya sudah menyembah Tuhan. Kok persoalan terpergi-pergi, Pak? Malah semakin dekat. Macam saya semua hancur ini, Pak. Nah, nanti saya akan khotbah saudara. Ini khotbah belum kesimpulan, jadi saudara jangan dulu bikin pertanyaan seperti itu ya. Mari kita maju terus pelan-pelan. Pergilah ke tempat yang aku tunjukkan kepadamu. Boleh ya. Lalu penulis lagu ini. Tersembunyi ujung jalan hampir atau masih seperti kita. Kira-kira jawaban masih jauh kah sudah dekat nih? Saya sudah sabar tunggu. Saya sudah lama menanti belum ada jawaban. Ku dibimbing tangan Tuhan ke negeri yang takut. Kita tidak tahu bulan Juli ada apa, kita tidak tahu bulan Agustus ada apa, kita tidak tahu 2024 ada apa. Tapi Tuhan tahu. Bapa ajar aku ikut apa juga maksudmu, tak bersangsi atau takut, beriman tetap teguh. Supaya lagu ini jangan punah, saya nyanyi. Karena di GKI sekarang sudah nyanyi lagu-lagu Pantekosta semua saudara ya. GKI sekarang sutradara nyanyi Kidung Jemaat lagi, nyanyi lagu yang kita tulis. Segala puji syukur, dong sudah lebih hebat dari itu orang saudara ya. Nah supaya dia jangan punah, saya nyanyi di sini saudara ya. Tapi
lagu ini diambil dari Kejadian pasal yang ke-12 ini. Pergilah ke tempat yang aku tunjukkan kepadamu. Jadi saya ingin kasih tahu buat saudara bahwa lagu-lagu itu firman Tuhan yang dipasang not. Jadi lagu-lagu itu firman Tuhan yang dinyanyikan, khotbah itu firman Tuhan yang diberitakan. Jadi kalau kau datang di awal, kau dapat porsi double. Waktu menyanyi, kau berkhotbah buat dirimu, waktu dengar pendeta khotbah, kau dapat porsi yang kedua. Dan sepanjang minggu kau kuat, tapi kalau kau bilang, kasih puji-pujian, tunggu khotbah aja. Kau cuma dapat satu porsi. Bilang kiri kanan, saya setuju dengan pendeta itu. Memang saya juga tidak bisa persalahkan saudara, karena saudara pertama kali datang ke gereja, ketemu dengan worship leader. Saya percaya itu bukan dari KOP, saudara ya. Yang bilang begini, saudara-saudara, saatnya kita masuk pada saat yang paling penting. Itu mendengarkan firman Tuhan. Lalu jemaat berkata, oh berarti puji-pujian kurang penting. Nanti saya datang pas yang penting saja. Bersyukur saya belum pernah mendengar kalimat itu dari sini, saudara. Makanya saudara semua penting. Puji-pujian juga penting. Bahkan orang belum dengar khotbah banyak yang sudah sembuh gara-gara memuji Tuhan. Karena itu firman Tuhan yang dinyanyikan. Bisa bilang amin? Haleluya, ini bulan baru khotbah pasti panjang saudara ya. Tapi saya percaya yang mah-mah semua sembuh hari ini saudara ya. Ini pendeta cepat sudah selesai jam makan, ini saya mau program tiap jam 12 ini. Bilang begini, saya atur kau bukan kuatir saya, stop, dia stop. Ya, contoh yang kedua, Mazmur 139, doa di hadapan Allah yang Maha Tahu. Ini C. Ya. Kemana aku bisa menjauhi rohmu ya Tuhan, jika aku naik ke langit engkau ada di sana, jika aku terbang dengan saya fajar di sana pun engkau mendapati aku, bahkan jika aku memberikan tempat tidurku dalam dunia orang mati, di sana pun engkau ada. Lalu lahir lagu. Di gunung dan di lembah, kemana jalan, kau pergi kemana, ke Arso, ke Kerom, kemana saja, di padang dan di rimba, hadirlah Tuhanku, hadirlah Tuhanku, di atas dalam surga, di atas dalam surga, pun dalam dunia, pun dalam dunia, di mana-mana juga, di mana-mana juga. Empat, Tuhanku ada. Saya heran lagu ini selalu dinyanyikan di kedukaan, saudara ya. Kalau ada kedukaan, padahal ini lagu untuk kita semua yang hari ini duduk di sini ini, yang siap menghadapi hari esok dengan kemenangan. Ini lagu buat saudara. Amin. Pas libur hari Sabtu kau pergi ke Koputana di Arso sana. Semua tetangga tidak ada, cuma kau sendiri. Lalu tetangga pisang raja, sukuning. Lalu sudah berkata, puji Tuhan ini berkat. Pasal lagi perlu, kau ambil sabel, kau mendekati, kau mau potong pisang raja, tiba-tiba lagu ini muncul. Di mana-mana juga. Sambung. Saat tanya, jadi tebang ke tidak? Terjadi. Firman Tuhan itu telah menguduskan saudara di kebun. Karena di mana kita bisa pergi menjauhi roh Tuhan. Ini lagu itu maksudnya begitu. Amin. Kasih tahu di sebelah saya baru mengerti sekarang ini. Yohanes 17 ayat 17 berkata, kuduskanlah mereka dengan firman-Mu. Firman-Mu adalah kebenaran. Firman itu telah menguduskan saudara di kebun. Sehingga saudara tidak jadi ambil barang orang. Dan firman itu sudah menguduskan saudara. Amin. Saya jalan di jalan, ketemu dengan Pak Derman, Shalom. Tapi dia jalan terus menerus. Pikiran kita, memangnya cuma kau punya muka, besok saya ketemu saya kasih muka. Tapi kalau kita punya firman Tuhan akan menyelamatkan kita dari menjudgment dia. Dan menghakimi dia, bahwa dia tidak suka saya. Filipi 4 ayat yang ke-8. Jadi akhirnya saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang sedar mendengar, semua yang suci, semua yang patut dipuji, pikirkanlah itu. Pikirkanlah semuanya itu. Firman Tuhan telah menyelamatkan saya dari menghakimi orang di jalan. Tuhan, aku berdoa supaya Pak Darman tidak tabrak tiang listrik di muka Bank Mandiri, atau tidak kecemplung di got karena mungkin dia banyak pikiran. Begitu besok ketemu tidak ada halangan bagi saya untuk bertemu. Bapak kemarin saya salam baru.
Firman Tuhan itu membuat ikatan kita tidak rusak. Karena dia telah menyelamatkan kita dari hal-hal yang salah. Makanya kalau sudah punya firman, hidup dan berkuasa. Hidup dan berkuasa. Amin. Saya lihat kau mulai hidup dan juga berkuasa. Apa ya? Perkataanmu luar biasa. Apa yang kau ucapkan jadi. Ini Pak Willy ini anaknya tes pramugari. Gigi lubangnya 10, sekarang terbang dengan sertifikat. Saudara, saya bilang, ini malaikat tutup kah? Kau pakai? Oh, tidak Pak, kita tampil saja saudara ya. Sekarang terbang saudara ya. Bukan terbang abal-abal, sertifikat saudara. Tepuk tangan, Tuhan kita Tuhan yang luar biasa. Ya. Nanti kita lihat bagaimana kunci kita bisa mendapatkan semuanya itu. Nah, kembali kepada tadi. Saya bilang jangan dulu jual. Kenapa? Karena pertama bangsa ini memberkati Israel. Donald Trump presiden yang sudah turun memindahkan kedutaan Amerika ke Yerusalem. Sudah karena dia tahu firman Tuhan. Sebab apa? Alkitab tulis di kitab Wahyu, pada waktu itu aku melihat Yerusalem baru turun dari surga, bukan Tel Aviv baru, Yerusalem baru, saudara. PBB mengakui ibu kota Israel adalah Tel Aviv, tetapi mereka percaya bahwa kota pemerintahan Tuhan adalah Yerusalem. Makanya Yerusalem itu jadi pusat konflik dunia di sana, karena itu kota pemerintahan Tuhan, bukan Tel Aviv. Dia memindahkan kedutaan. Yang kedua, yang ketiga sudah ya. Tadi yang pertama dia memberkati, kalau ada veto yang merugikan dia tahu bahwa perjanjian Tuhan. Dan yang berikut, satu-satu negara yang sampai hari ini masih kirim misionari ke seluruh dunia untuk kenal namanya Tuhan adalah negara ini. Sudah pergi ke pos 7, hampir semua warga negara Amerika yang dikirim ke sini, yang datang ke sini dengan suka hati, sukacita. Saya pernah ketemu salah satu di Ilu, saudara ya, dia marinir aktif di Jepang dan dia menyerahkan semua karena panggilan Tuhan dan mengabdikan diri untuk termasuk juga melayani Tuhan dan menulis Alkitab dalam bahasa Dani. Saya sempat ketemu dan kami pernah makan sama-sama. Mereka memberikan diri mereka untuk menjadi berkat buat bangsa-bangsa. Saudara bisa lihat, apakah ini akan kolaps? No way. Kenapa? Karena Tuhan yang mempertahankan sebab mereka ada di dalam jalur. Dan sudah tahu Cina itu surplus dengan uangnya sampai dia pernah kasih pinjam buat Amerika. Tapi why? Kenapa sampai hari ini dipaksakan untuk jadi alat tukar dunia susah? Tuhan yang bekerja. Kita harus tahu Tuhan yang mengangkat bukan dari timur atau dari barat, Mazmur 175. Bukan dari padang gurun juga, tapi datangnya daripada Tuhan. Jadi harap pada Tuhan diberkati, harap sama kepala dinas kecewa. Amin. Kau harap sama kepala dinas cuma masa dia bertugas di pensiun, kau itu juga ke pensiun. Tapi kalau kau harap sama Tuhan kerajaannya memerintah selama-lamanya. Bersyukur di sorga tidak ada pemilu kada, saudara ya, tidak ada. Yesus tetap memerintah selama-lamanya. Dan selama Tuhan memerintah, selama Tuhan jadi raja, kita adalah orang-orang yang lebih daripada pemenang. Yang percaya katakan amin. Jadi yang ada dolar jangan dulu cepat-cepat jual karena isu politik. Kenapa? Isu ekonomi, isu pakar-pakar. Dengarkan, pakar yang seahli sekalipun tidak bisa menyaingi Tuhan yang luar biasa. Saya ingat ketika embargo terjadi buat bangsa Israel. Raja Ben-Hadad datang mengepung orang Israel sampai tidak ada yang bisa pergi ambil kasbi, singkong daun ubi di kebun dan mereka kelaparan di dalam, mulai makan stok mereka lama-lama habis sampai anak sendiri mereka gorok untuk melangsungkan hidup. Kadang-kadang untuk melangsungkan hidup kita perlu mematikan orang lain, saudara ya. Ya kan? Saya dengar Titanic itu punya 3 dek paling bawah itu slave. Dek yang kedua untuk orang the have, dek yang paling terakhir itu di atas itu orang borju. Nah, saudara bisa tahu orang di dek mana dari cara bicaranya. Orang yang paling di bawah itu ngomongnya begini, Pak, besok kita makan apa? Hari ini makan habis, besok pikir lagi, saudara. Itu orang dek paling bawah. Orang di dek tengah, Pak, besok kita makan di mana? Solaria, Kentucky, Takwan, gitu kira-kira. Sushi teh, ya itu. Dek tengah, tapi dek yang paling di atas, Pak, besok kita makan siapa? Nah, saudara-saudara, sampai begitu hebat embargo yang dilakukan oleh Ben-Hadad, Raja Aram ini, dia mengepung Israel, ini sama seperti dia yang membunuh mereka pelan-pelan. Lalu saudara-saudara, Raja datang sama Elisa, ini semua karena Tuhan ini. Bukan karena Tuhan. Dan dengarkan, besok waktu seperti begini yang kau datang sekarang ini nih, ya, besok waktu seperti begini nih, sesuka tepung yang terbaik akan berharga tukang parkir di Jayapura. Langsung ajudannya raja yang seorang pakar ekonomi, ahli ekonomi berkata begini, sekalipun Tuhan membuka tingkap-tingkap langit, tidak mungkin hal itu terjadi. Itu inflasi yang paling hebat sampai orang tua makan anak.
Saya tahu inflasi yang terjadi di dunia ini belum saya dengar ada orang tua makan anak gara-gara krisis ekonomi, belum. Tapi itu inflasi paling hebat. Belum, itu sudah nggak tahu berapa ribu persen itu sudah ya. Inflasi, tapi dalam satu hari Tuhan bisa mengubah inflasi yang hancur-hancuran itu menjadi kemenangan yang luar biasa. Dan Elisa berkata begini, kau hanya lihat tapi kau tidak nikmati. Malam itu ada 4 orang kusta di pintu gerbang. Mereka tidak boleh ada di dalam. Lalu mereka berkata begini, kalau kita tunggu di sini kita akan mati pelan-pelan. Aduh, sangat menyiksa. Terus bagaimana? Kita pergi ke perkemahan orang Aram. Kalau mereka terima kita, haleluya. Tapi kalau mereka bunuh kita langsung tidak rasa sakitnya seperti begini di mana mati pelan-pelan. Oke, setuju. Mereka begitu, mereka pergi ke perkemahan orang Aram, mereka kaget, capcay masih panas, orang tidak ada. Telur dadar masih berasap-asap, orang tidak ada. Ih, di mana orang-orang? Dong makan sampai kenyang, berani mie, berani bon, dong makan, enak. Sampai perut kenyang, dong lihat, harta-harta semua tidak ada tertinggal ini. Dong mulai kumpul, lalu teman satu bilang, jangan lakukan ini perbuatan tidak baik, kalau kita ketahuan pasti kita akan dibunuh. Jadi, biar tengah malam kita pergi kasih tahu, mereka ketuk pintu gerbang, penjaga dengarkan, kami sudah dari perkemahan orang Aram, lihat perut kami kenyang, mulut kami masih minyak ini, kami makan sampai puas-puas, makanan masih panas tapi orang tidak ada. Masa? Sekalipun malam raja dengar, lalu raja bilang begini, itu dong tipu-tipu dong, pancing tong-tong keluar dan dong tangkap. Aduh tidak, ini kami sudah lama, kami semua bicara, kami sudah lama sampai sekumpul-kumpul, tapi kami rasa ini tidak bagus, kami datang kasih tahu. Lalu raja bilang, oke, kirim orang. Begitu orang dikirim, mereka melihat itu orang Aram lari terbirit-birit dan pakaian-pakaian mereka jatuh di jalan seperti orang ketakutan. Sampai ke perbatasan sungai Yordan, mereka balik, raja, ketong su survei, terada orang, dong su lari ketakutan. Itu rakyat dengar malam itu, dong bangun, dong serbu perkemahan orang Aram, dan ajudan raja yang berkata sekalipun Tuhan buka tingkap langit, hal itu tidak mungkin terjadi. Ditempatkan raja untuk menjadi penjaga di pintu gerbang. Rakyat menginjak-injak dia di sana, dan segenaplah seperti yang dikatakan oleh Elisa, engkau hanya melihat, tapi tidak menikmati. Saya berdoa saudara bukan cuman melihat tapi juga menikmati. Minggu lalu saya berkata ada 2 macam orang percaya, yang satu melihat, yang satu mengalami. Pilihlah mengalami. Dan biasa melihat itu penonton, dia komentar jago sekali. Tanya di sebelah kiri, kok penonton kah pemain? Kalau penonton itu, tadi kalau dia tendang bola begini gol, coba taruh bola depuk kaki, bisa tendang saudara. Tapi kalau dia komentar, kalah itu komentator di televisi saudara ya, kalah. Tapi saudara-saudara, ada pemain yang namanya Elisa. Dia berjalan bersama-sama dengan Elia dari Gilgal, Betel, Yeriho, Yordan. Dan semua tempat dia dihalangi oleh penonton. Kau stop sudah ikut-ikut, kau bos mau diangkat baru. Tenang, kau tenang. Itu sapu urusan. 2 raja-raja pasal yang kedua mencatatnya, Elia tetap mengikuti Elisa. Dan alasan yang paling indah yang disampaikan oleh Elisa, demi Tuhan dan demi hidupmu, aku tidak akan meninggalkan engkau. Demi Tuhan yang hidup dan demi pekerjaan Tuhan, saya tetap akan berdiri. Demi Tuhan dan demi anak-anak yang Tuhan berikan dalam keluarga saya akan tetap melayani Tuhan. Saya tidak akan melanggar firman Tuhan. Banyak orang berkata, udah, kau masih muda, bisa lepas dia sudah. Begitu kau lepas, orang lain tangkap kau masih cantik. Demi Tuhan dan demi perjanjiannya, saya tetap akan berdiri di atas janji Tuhan. Banyak tantangan yang bicara begitu, nabi-nabi. Lalu berjalan terus, akhirnya 2 bagian dari jubah Elia turun buat Elisa. Dan Elisa ini yang berkata kepada ahli ekonomi itu, kamu hanya melihat tapi tidak menikmati. Saya percaya dalam bulan ini semua perkataan sudah diberkati oleh Tuhan. Apa saja yang kau ucapkan akan terjadi. Saya bilang amin. Itu situasi inflasi berubah menjadi luar biasa. Jadi Bapak Ibu, firman Tuhan adalah jawaban buat semuanya. Firman Tuhan adalah jawaban buat semuanya. Jadi tidak usah panik, mau dolar turun kah, mau dolar naik kah, tetap haleluya. Kita menyeberang Yordan menuju ke Kanaan, meski banyak rintangan, maju terus sampai menang. Meskipun insentif kurang. Yambe. Di gereja haleluya, di kantor pukul meja ya, awas.
Yambe. Ini kau bilang haleluya, ini surga langsung catat, sudah malaikat dia bilang haleluya, tuh catat dia tuh. Besok kalau dia bos potong insentif, mau lihat dulu sama dengan dia ucapkan Tuhan. Persoalan di gereja dan di kantor beda, saudara. Jangan. Ini yang saya cerita di Ambon itu. Ombak suami istri kena ombak di laut. Tuhan kalau saya tolong kasih tenang ombak, tong perahu selamat, beta bangun gereja. Dia pun istri bilang begini, Papa ketong sih ada uang, saya ada keping sih bicara apa? Jangan kuat-kuat beta lagi parlentean tua. Saya lagi tipu dia. Tapi doanya dijawab, tiba-tiba situasi teduh, ombak teduh dong. Terima kasih. Si parlente saja Tuhan dengar Begitu sampai di darat, dia anak-anak lari dari rumah, Papa, Mama, ketemu rumah tak bakar tadi malam. Dia bilang, Tuhan, persoalan di laut jangan bawa di darat kah? Emangnya ini orang Ambon ini sudah kadang-kadang, aduh Tuhan Allah di mana-mana, sudah ya. Ketemu abis Tuhan Allah, beta kira usia sumati, begitu kira-kira. Aduh Ambon, memang sudah. Saya ingat di Saparua tuh kalau musim cengke, itu jalan jadi sempit. Karena dong ambor cengke jemur tuh, di pinggirnya orang Jawa di musim panen padi itu kan jalan-jalan sempit juga karena mereka jemur gabah itu. Jadi saudara-saudara, hari itu panas bagus, dibilang, Mia ketong jamur cengkeh dulu. Dong jemur, ada yang dalam rumah tuh kasih keluar semua. Begitu karung terakhir dibuka, mendung saudara ya. Dia bilang, aduh Mia ini semua turun hujan nih. Gulung akan dulu, begitu gulung karung terakhir masuk di rumah, cerah saudara ya. Dia bilang, aduh sudah kali kedua begitu dia gulung 5 menit lagi, mendung. Dia marah, dia keluar bilang, Tuhan Allah, kalau saya bisa atur turun nanti beta naik atur saudara ya. Bayangkan itu cuma orang Ambon saya yang bisa suruh Tuhan. Makanya saya suka orang Ambon sama orang Medan karena sama-sama punya raja Pak Ginting. Setiap punguan di keluarga Medan itu pasti raja. Punguan Raja Ginting, punguan Raja Manurung, punguan Raja Simamora, semua punguan itu pasti raja. Orang Ambon yang namanya kepala kampung itu disebut Bapak Raja. Raja juga banyak, jadi di Ambon dan di Medan ini sama-sama raja banyak. Nah, orang Ambon kalau berdoa begini, Tuhan Allah dengar akang beta pun doa jua, katong sama-sama raja ini. Nah itu orang Ambon, saudara ya, katong sama-sama raja. Kalau orang Medan berdoanya begini, Bapa kami di dalam surga, Engkau raja di surga, saya raja di bumi, mari kita kerja sama-sama. Itu. Saya lihat banyak yang sudah amin-amin saudara, jadi saya mesti kasih raja-raja ini muncul supaya saudara bisa bangun dari. Banyak raja kita nih Pak ya, tapi yang pasti aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Belum pernah saya dengar anak raja berjalan begini. Ini besok mau beli pulsa bagaimana nih kira-kira ini? Terus aduh mau beli susu bagaimana besok? Anak raja tuh gak pernah pusing. Pangeran Hari, pangeran apa semua tuh jalan kepala. Mereka diajar cara berjalan, tegap. Gak ada yang memikirkan tentang besok mau makan apa. Saya saudara mau berkata kerajaan Birmingham saja anak-anaknya kayak begitu, apalagi kerajaan surga jauh lebih hebat sebetulnya saudara ya. Kita mesti lebih gagah saudara. Kenapa? Percaya. Besok ada mukjizat. Tuhan yang berjanji masa depanku ada di tangan Dia. Buat apa takut? Ya tapi Pak, saya sudah tes lulus terus. Karena Tuhan punya yang lebih baik daripada itu. Kalau kau lulus di situ dan kau ikut jalan Tuhan, mungkin jalan Tuhan jauh lebih bagus. Amin. Karena kebanyakan orang yang tidak lulus tuh jadi pemimpin-pemimpin yang luar biasa dibanding yang lulus-lulus. Saya tidak bilang pura-pura bodoh seperti tidak lulus. Tidak saudara ya. Sudah. Tidak saudara ya. Tetap rencana Tuhan berlaku buat saudara apapun keadaan saudara. Amin. Karena masa depanku ada dalam tangan Tuhan. Jadi saudara bisa lihat. Isu ini tetap berjalan terus. Percayalah Tuhan mengontrol segala sesuatu. Dan Dia bisa mengubah dari tidak ada menjadi ada. Dan mari kita pergi kepada konklusi. Apa yang Paulus berkata kepada jemaat di Korintus. 1 Korintus pasalnya yang ke-10. Israel sebagai peringatan. Lalu dia tulis ayat pertama. Aku mau supaya kamu tahu tentang nenek moyang kita. 1 Korintus 10 itu khotbah tentang bangsa Israel. Yang disampaikan buat jemaat di Korintus. Ingat mereka sebagai contoh dan teladan. Lalu kita lihat ayat pertama, aku mau.
sama sekali. Saya juga berkata, saya mau supaya saudara tahu bahwa saudara-saudara, nenek moyang kita semua berada di bawah perlindungan awan dan bahwa mereka semua telah melintasi laut. Mari kita lihat bagaimana perjalanan mereka yang luar biasa. Jadi begitu mereka keluar dari Mesir lewat pertolongan Tuhan yang luar biasa. Ada 2 malam yang mereka hadapi hari itu. Malam yang biasa dan malam gelap, ya, di mana orang bisa pegang Petromax tidak bisa bercahaya. Lampu Merkuri tidak bisa bercahaya. Apapun tidak bisa dipegang. Tetapi di rumah orang Israel ada kemuliaan Tuhan yang luar biasa. Di malam tergelap akan terjadi perpindahan kekayaan bangsa-bangsa. Orang Mesir punya kekayaan pindah buat orang Israel. Dan mereka keluar dengan pertolongan Tuhan yang luar biasa sudah Paskah. Lalu mereka berjalan dengan tuntunan awan dan api, dengan tuntunan Tuhan belok kiri belok kanan. Lalu sampailah mereka di tempat di mana bagi mereka ini jalan buntu. Karena di depan laut, di kiri kanan padang gurun, dan orang Mesir sendiri berkata mereka telah terjebak di padang gurun. Keluaran 14 mencatatnya, dan orang Israel berkata begini, Musa, kalau memang kita keluar cuma untuk mati di sini, kenapa kau kasih keluar kita? Lebih baik kita mati di Mesir. Kok ini antar kita? Musa bilang, tidak. Ini bukan saya mau, Tuhan yang bawa. Kemarin saya sudah lihat ketong salah itu. Maksudnya apa? Tong keluar dari jalan aspal. Itu bukan jalan yang kita lewati. Iya, tapi Tuhan yang suruh keluar. Kan ada jalan yang hampir saya lewat. Kenapa tidak lewat di situ? Tidak tahu. Ini Tuhan yang suruh. Kadang-kadang kita sudah buat prediksi jalan ini. Tuhan siapkan jalan yang lain. Tetap taat kepada Tuhan. Tetap ikut jalan Tuhan. Kadang-kadang sudah atur semuanya ini. Settle bagus. Prak! Meleset. Tuhan sementara bekerja. Karena ada jalan yang biasa dilalui oleh Abraham ketika turun, dan orang-orang melewati itu tidak harus sewa bot atau kapal untuk menyeberang laut. Ada jalan darat. Tapi hari itu Tuhan bawa lewat jalan yang tidak biasa. Saya berdoa saudara akan melewati jalan yang tidak biasa. Promosi yang tidak biasa. Kenaikan yang tidak biasa. Berkat yang tidak biasa. Berkat Pentakosta suddenly, tiba-tiba turunlah dari sorga. Saudara akan terima berkat tiba-tiba yang turun dari sorga. Entah itu promosi, entah itu kesembuhan, entah itu pintu terbuka, tiba-tiba akan datang dalam hidup saudara. Suddenly blessing masih ada buat kita semua. Berkat tiba-tiba masih ada buat kita semua. Tuhan suruh belok sini, belok sana. Dan orang Israel protes, kalau memang tong datang, tong keluar cuma untuk terjebak di sini, lebih baik kita jangan keluar, Musa. Bukan saya. Lalu Tuhan berkata, Musa, bilang sama orang Israel. Saya sudah ajar saudara berkata kepada masalah saudara, bukan berkata kepada Tuhan. Orang Israel yang jadi masalah. Saudara, saya tadi pagi cerita, ada satu pendeta yang punya anak umur 5 tahun yang selalu mengganggu dia tiap kali dia siapkan khotbah. Papa main ini, main ludo, papa main ini, main halma, main ini, main. Waduh, nih pergi gambar ini, mewarnai ini. 5 menit itu balik, papa, cepat sekali nih anak ini. Setiap kali dia kasih tugas, 5 menit selesai. Khotbahnya tidak selesai. Akhirnya dia bilang, ini kali ini saya mesti cari akal supaya dia tidak ganggu-ganggu saya ini. Pas di samping dia ada koran yang peta Indonesia, lalu dia ambil peta Indonesia, dia gunting-gunting kecil-kecil, bilang, anak kau susun peta Indonesia, abis ini kalau berhasil, tentu main. Dan dia pikir pasti 1 jam baru selesai. Kenapa? Mau satukan Kalimantan, Sumatera, Jawa. Ini pasti sulit sekali, apalagi dia gunting kertas itu kecil-kecil. Sudah tahu, dalam 5 menit, anak ini balik, papa sudah selesai. Dia kaget, kali ini pendeta ini yang kaget. Dia bilang, kok pakai jurus apa? Papa saya belum tentu 5 menit. Iya papa gampang saja. Di balik peta itu ada gambar orang. Jadi saya tinggal satukan orang, peta kelihatan. Saudara, ketika orang dipulihkan, dunia kita pun akan berubah. Ketika orang dipulihkan, maka situasi kita pun akan dipulihkan. Setuju, katakan amin. Jadi kita berkata dalam Mazmur 126, ketika Tuhan memulihkan Sion, keadaan kita seperti orang yang bermimpi. Bukan mimpi, lalu air mata berubah menjadi sorak-sorai. Yang menabur dengan air mata akan menuai dengan sorak-sorai. Itu Mazmur 126. Ketika orang dipulihkan, tangisan berubah menjadi sorak-sorai. Raja Daud berkata, waktu malam ada tangisan, waktu pagi ada sorak-sorai. Saya berdoa, saudara akan mengalami pemulihan dalam cara saudara berdoa, cara saudara memandang Tuhan, cara saudara menilai keadaan. Tuhan tidak pernah salah. Tapi pas situasi ini saya tidak pernah harapkan, Tuhan tidak pernah salah. Yusuf tidak pernah mengharapkan dia dijual oleh saudara-saudaranya. Tapi Tuhan bisa merancangkan itu menjadi kebaikan bagi dia. Yusuf tidak pernah merancangkan dan tidak pernah berpikir bahwa suatu waktu dia akan fitnah oleh istri Potifar di mana dia bekerja di sana. Saya sudah bantu dia, saya sudah tolong dia keuangan bagus. Masa dia bikin begini? Tapi Tuhan mengubah. Lalu dia tulis Kejadian 50. Memang kamu mereka-reka yang jahat terhadap aku. Tapi Tuhan mereka-reka yang baik terhadap saya. Dia hidup, dia masih ada.
dan berkata kepada orang Israel, jangan takut, hari ini kamu akan melihat keselamatan dari Tuhan. Sebab orang Mesir yang kamu lihat itu tidak lagi akan kamu lihat selama-lamanya. Saudara punya cancer, punya persoalan, berkata buat persoalan saudara. Saudara kalau pergi ke rumah saya ada pohon jeruk. Dan pohon jeruk itu arso tidak berbuah, saya berbuah terus. Arso ada musim, saya putih tiap hari berjeruk, kok berbuah ya dan manis. Saudara yang masak dicopot, yang muda keluar lagi. Jadi tiap kali saya rindu tinggal ambil makan. Kenapa? Markus 16, beritakan Injil kepada semua makhluk. Bukankah tumbuh-tumbuhan juga makhluk? Teman saya pendeta, di seberang rumahnya ada pohon mangga tetangga yang besar sekali. Satu cabang mengarah ke lantai 2, di mana dia suka doa pagi di sana. Dan anehnya, yang di sebelah sana, yang cabang-cabang itu ikut musim, yang di sini nggak ada musim, berbuah terus. Sampai dia cemburu, kok pakai apa, kok ini buah terus. Dia tidak tahu tiap pagi ku nyanyi haleluya. Itu daun-daun pun ikut bertepuk tangan. Karena Yesaya 55, gunung-gunung bersorak-sorai, pohon-pohon bertepuk tangan. Amin, saudara. Pernah dibuat survei, satu tanaman di sebelah kanan di halaman satu, sebelah kiri di halaman satu. Yang di sebelah kanan tiap hari diucapkan tanaman kau bagus, kau berbunga, kau dan sebelah tanaman kau bodoh, kau terlaku, kering, saudara. Yang di sini berbunga terus. Kenapa? Beritakan Injil buat segala makhluk. Amin. Kami mengajarkan ini di pendeta-pendeta. Dan ada suatu pendeta di Genyam dia praktekkan. Di rumahnya ada pohon rambutan. Saudara, dan setiap kali kami pergi dia selalu bawa rambutan. Walaupun bukan musim, Bapak, saya sudah praktek apa yang diajarkan. Dan rambutan saya ini sudah didatangi oleh Kementerian Pertanian. Mereka mau selidik bibit dari mana. Dan ternyata bibitnya sama. Cuma don tidak tahu. Saya kasih firman Tuhan tiap hari. Rambutan kau jangan stop berhenti. Berbuah terus dan manis. Tiap kali kami lewat kalau pergi ke sarangnya pasti singgah. Buahnya tetap ada. Beritakan Injil kepada segala makhluk. Bisa bilang amin? Haleluya. Kalau kau pelutut mulai longgar, jangan bilang, setua apa? Memang. Beritakan Injil. Lutut kau dengar. Kau akan kuat naik gunung sama seperti Kaleb. Yang 85 tahun bisa naik ke atas gunung Hebron untuk mengalahkan orang enak. Kuat. Langsung saudara praktekkan. Pakai, karena lutut kalau tidak dipakai ya sakit terus, kalau dipakai sehat saudara ya. Harus dipakai. Amin. Bisa bilang amin? Pernahkah yang kau berkata? Nah ini khotbah berseri nanti saudara ya, kita sambung antara situasi ekonomi, kebenaran, saudara bisa lihat. Firman Tuhan itu di atas segalanya. Firman Tuhan ya dan amin. Yang diberkati dengan firman Tuhan katakan amin. Dan saudara Tuhan berjanji, aku menanam, Paulus berkata, Apolos menyiram, dan Tuhan memberi pertumbuhan. Mau lihat pertumbuhan terjadi, itu pekerjaan Tuhan, tapi ada yang ditanam. Menanam waktu, kasih waktu buat Tuhan. Tuhan akan berikan saudara panjang umur, lanjut usia. Karena begitu saudara taruh waktu buat saudara tahu, bahkan agenda Tuhan pun saudara tahu. Contohnya siapa? Maria, duduk di kaki Tuhan, ia telah memilih bagian yang terbaik. Dan dia orang yang mempersiapkan kematian Tuhan dengan mengurapi Tuhan. Saudara akan dikasih kesempatan yang luar biasa untuk pekerjaan-pekerjaan yang luar biasa karena saudara duduk dari secara horizontal Tuhan suka kita menerima, secara vertikal Tuhan suka kita memberi. Menerima jauh lebih baik. Walaupun Marta bikin kopi untuk Tuhan, Maria telah memilih yang terbaik. Saya percaya saudara sementara memilih bagian yang terbaik. Mungkin ada agenda saudara yang sudah cancel gara-gara saudara mau duduk di kaki Tuhan. Saudara akan terima kemenangan-kemenangan yang luar biasa. Haleluya, di depan kita masih ada berkat yang luar biasa. Dan saya tahu kita akan pulang dengan sorak-sorai. Mari kita bangkit berdiri, pegang persembahan saudara. Kita akan tabur, saya percaya bukan cuma bertambah gaji saudara itu berkat. Bukan. Gaji tidak bertambah, tapi pengeluaran-pengeluaran tidak penting dihalau dan dijaga oleh Tuhan, itu berkat. Ada orang bertambah pendapatan, tapi pengeluaran tidak penting pun ikut bertambah, itu bukan berkat saudara. Saya berdoa, saudara akan bertambah berkat, akan bertambah sukacita, bertambah kemenangan. Kenapa? Tuhan menghalau belalang pelahap. Waktu engkau memberikan 1/10, engkau memberikan surat kuasa kepada Tuhan untuk menjaga yang 90. Dan saya percaya kalau buah sulung kudus, seluruh adonan adalah kudus. Dan iblis tidak bisa makan barang kudus. Hidup saudara diberkati, adonan saudara diberkati, meja saudara diberkati, penyakit dilalukan. Tuhan yang berjanji adalah Tuhan yang setia. Tuhan